perkenalkan, nama saya Alvin. Halo, perkenalkan nama saya Kiesa Farelia. Halo, perkenalkan nama gue Samari Chandra. Kenalkan nama gue Monica. Masa perundungannya itu terjadi waktu saya bersekolah di sekolah dasar, tepatnya di kelas 1 dan 2 SD. Waktu itu gue ngalamin di kelas 2 SD sama di kelas 2 SMP. Kejadiannya itu sekitar pas gue kelas 4 sampai 6 SD. Di bangku SMP, lebih tepatnya kelas 2 SMP. Untuk perundungan yang saya alami sebenarnya bukan perundungan secara fisik, melainkan perundungan secara non fisik. Jadi waktu saya berada di sekolah dasar, tepatnya pada kelas 1 dan kelas 2 SD, itu saya sekelas dengan teman saya yang kalau melihat saya, dia selalu menyebut seperti badannya besar gitu. Jadi awal ceritanya itu gue punya temen gue ini nyontek, terus gue laporin ke guru. Pertama temen-temen gue dateng nih, kejadiannya ya. Pertama temen-temen gue dateng, terus dia kayak pura-pura meluk gue. Terus dia jambak gue. Nah, pada saat itu kebetulan masalah pokoknya adalah ras. Kebetulan ayah saya dari ras Tionghoa. Nah, pada saat itu teman saya yang dari ras Tionghoa bertanya nih kepada saya, kamu bisa nggak pakai bahasa Tionghoa? Dan kebetulan saya itu nggak bisa pada saat itu berbicara dengan bahasa Tionghoa dengan lancar. Setelah kejadian itu gue sama dia jadi musuhan. Tapi yang jadi masalah itu ketika dia ngajak temen yang lain untuk musuhan sama gue. Padahal gue gak ada masalah sama yang lainnya gitu. Terus dia bilang, lo tuh nggak pantas sekolah di sini. Lo bayangin gak sih anak kelas 2 SD ngomong kayak gitu ke teman sebayanya kayak. Pada saat itu gue pasti merasa sedih, marah, ingin melawan gitu. Tapi di lain sisi gue juga merasa bersyukur karena gue punya kembaran yang bisa dukung dan temenin gue. Gue jadi gak merasa dikucilkan sendirian gitu. Nah, dari situ teman saya mulai mengucilkan saya, mulai mengolok-olok saya, mulai berkata, lo kan dari Tionghoa, kok lu gak bisa sih ngomong pakai bahasa Tionghoa? Saya menghadapinya dengan diam saja sih, nggak membalas, nggak melawan, atau saya tidak mengejek balik. Namun, lama-kelamaan mulai tumbuh rasa kesal dan marah. Bahkan pada saat itu sempat mulai pemikiran, saya benci nih orang ini, benci banget orang ini. Tapi gue pikir-pikir lagi, ternyata gue sama dia tuh gak ada yang benar gitu, sama-sama salah. Karena gue ngurusin hidup orang lain dan dia ngajak temen yang lain untuk musuhin gue gitu. Seiring berjalannya waktu, saya tuh mulai mengamati orang-orang yang merundung saya. Awalnya sih niatnya saya mengamati supaya bisa balas dendam. Tapi semakin saya mengamati orang itu, semakin saya paham. Ternyata orang itu nggak punya niat untuk merundung saya, tetapi untuk menunjukkan jati dirinya. Dia itu pengen nih orang-orang lain, itu teman-teman yang lain, suka kepada dia, ngelihat, oh dia hebat nih, oh dia bisa nih berkuasa, oh dia seperti ini nih orangnya. Sampai akhirnya dia menunjukkan hal yang seperti itu. Untuk membenci, saya sudah tidak membenci orang itu. Dari awal sih nggak pernah benci ya. Lagi pula saya bukan tipe orang yang dendam juga. Gue gak pernah ngebenci atau dendam sama mereka karena dengan gue benci atau dendam sama orang lain itu bakal nyiksa diri gue sendiri. Jujur sih enggak, malahan mereka sekarang jadi teman baik gue karena gue kan berteman sama mereka semua ya, maksudnya sama semua orang kan. Pada saat itu saya mulai mendekati dia perlahan, mulai bertanya, salah saya apa, kenapa dia gak suka sama saya, apa yang terjadi pada dirinya. Gue bakalan sakit secara mental dan fisik, bakalan capek gitu mikirinnya mereka terus gitu. Gue gak bakal berkembang kalau misalnya gue dendam sama orang lain. Saya sudah tidak membenci orang yang merundung saya lagi, karena saya merasa orang yang merundung saya adalah orang yang tidak tahu kesalahannya apa dan bisa berubah juga menjadi orang yang lebih baik, serta orang yang sebenarnya harus dirangkul bukan dibalas perbuatannya. Sama mereka udah baik gitu. Gue juga udah berusaha untuk memperbaiki hubungan itu. Kalau misalnya feedback mereka ke kita nggak baik lagi, itu nggak apa-apa. Seenggaknya lu udah berusaha untuk memperbaiki hubungan kita gitu. Pembelajaran yang saya dapat adalah seharusnya kita nggak usah dengerin apa komentar buruk yang orang lain sampaikan atau yang orang lain katakan. Kamu harus berhati-hati
dalam kata-kata, lo harus berhati-hati dalam tindakan lo, dalam perbuatan lo. Kita harus pinter-pinter menyaring dan memfilter apa yang pengen kita omongin, yang kita ucapin gitu. Karena nggak semua yang kita pikirin itu harus kita ucapin gitu, harus kita ungkapin gitu. Nggak semuanya harus kayak gitu. Kita harus mikirin juga perasaan orang lain gitu. Kenapa? Karena apa namanya, sedikit lo bikin kesalahan, lu pasti bakal dianggap jelek, lu bakal dijauhin. Kayak hati-hati aja deh pokoknya. Kita harus dewasa dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita dirundung nih, jangan takut. Angkat aja kepala kita, ngomong baik-baik dengan orang itu. Kalau sampai nih orang yang merundung kita melakukan tindakan fisik dan kekerasan dan kita tidak bisa melawannya, laporkan aja kepada orang yang Anda percaya. Lo gak ada hak buat diem aja kayak gini. Lo gak ada hak buat merusak diri lo sendiri tanpa lo ngebantu diri lo sendiri. Lo cuma bisa diem, lo gak boleh kayak gitu. Lo gak boleh, itu sama aja lo ngerusakin, lo tonjok diri lo sendiri, tapi secara gak langsung. Yang pertama, lo harus cerita ke orang tua lo kalau lo ngalamin perundungan semacam ini. Karena bukan ke orang tua sih, lo bisa cerita aja ke orang yang lo percaya. Untuk pelajar di luar sana yang masih sering mengejek atau menolak temannya, maupun mungkin kalian anggap bercandaan atau kalian anggap hal-hal ringan, tolong berhenti. Mungkin bagi kalian sendiri itu merupakan hal yang ringan, atau bisa juga bercandaan, tapi kita nggak pernah tahu apa isi hati mereka. Jangan pernah ngurusin hidup orang lain. Selama dia nggak ngerugiin lu dan nggak ngerugiin orang lain, ya udah lu nggak usah ngurusin hidup mereka gitu. Urusin hidup lu dulu sendiri. Stop bullying, karena nggak enak jadi korban bullying tuh, nggak enak. Harap kalian menjadi orang yang lebih dewasa lagi dan bisa memilah ataupun memilih sesuatu yang pantas dilakukan maupun tidak pantas dilakukan. Tetaplah nyaman menjadi kamu, sebagaimana saya nyaman menjadi saya, dengan apapun kekurangannya. Kita harus berdamai sama masa lalu. Gak semua masa lalu itu buruk gitu, bisa kita jadiin pelajaran. Dan dengan kita berdamai sama masa lalu itu, kita bisa menata hidup kita yang sekarang dan yang masa depan jadi lebih baik. Dan lo harus selalu dekat sih sama Tuhan. Halo, perkenalkan nama gue Samari Chandra. Gue sini akan menjawab beberapa pertanyaan. Atau kamu pernah mengalami perundungan? Privat saya tuh lupa. Cuma perkara yang doang. Maaf ya Pak Bayu ya.